Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk yang telah singgah di Saweria kami. Pecinta habaib, Ana Makoli, Curhatan Semut, dan Imron di Hati. Request dan masukan kalian sungguh berarti untuk berkembangnya channel ini, dan semoga kita semua selalu diberi kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Abu Nawas mencuri ayam. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad, para pedagang menjajakan barang dagangan mereka dengan riuh. Aroma rempah dan daging panggang memenuhi udara. Di antara keramaian itu, Abu Nawas berjalan dengan tenang, matanya terus mengamati sekitar. Abu Nawas melihat seekor ayam yang mencurigakan di sebuah kios. Ayam itu memiliki tanda khusus di kakinya, sebuah bekas luka yang dikenalnya baik. Abu Nawas pun mendekati kios dengan hati-hati. Ini pasti ayam milik tetanggaku. Bekas luka di kakinya tidak salah lagi. Aku harus membawanya kembali sebelum pemilik kios ini menyadari, ujar Abu Nawas dalam hati. Dengan gerakan cepat, Abu Nawas mengambil ayam itu dan memasukkannya ke dalam jubahnya. Dia mencoba berjalan menjauh dengan tenang, namun seorang penjaga pasar melihatnya dan mendekat. "Hei, kamu, apa yang kamu lakukan dengan ayam itu?" tanya penjaga. Abu Nawas terhenti sejenak, berpikir cepat. Dia tahu bahwa dia harus bertindak cepat untuk menghindari masalah yang lebih besar. Dia menjatuhkan diri ke tanah dengan dramatis, memegang perutnya dan mengerang kesakitan. "Ya, aduh, perutku sakit sekali. Tolong aku," ucap Abu Nawas berpura-pura. Penjaga itu, yang awalnya curiga, sekarang terlihat khawatir. Dia memanggil rekan-rekannya untuk mendekat. "Apa yang terjadi? Kenapa dia tergeletak di sini?" tanya penjaga yang lain. "Aku tidak tahu, tapi dia terlihat sangat kesakitan. Mungkin kita harus membawanya ke tabib," jawab salah satu penjaga yang pertama melihat Abu Nawas kesakitan. Para penjaga merasa simpati, segera mengangkat Abu Nawas dan membawanya menuju tabib terdekat. Mereka tidak menyadari bahwa Abu Nawas masih memegang erat ayam di dalam jubahnya. Di dalam ruang praktek tabib, Abu Nawas terbaring di atas sebuah tempat tidur kayu. Para penjaga berdiri di dekat pintu, mengawasinya dengan cermat. Tabib itu seorang pria tua dengan janggut putih yang lebat, memeriksa Abu Nawas dengan teliti. "Di mana kamu merasa sakit, anak muda?" tanya tabib itu, sambil mencoba melihat gejala sakit Abu Nawas. Di perutku, Tuan Tabib, sakit sekali," jawab Abu Nawas terbata-bata. Tabib mengangguk dan memeriksa perut Abu Nawas dengan hati-hati. Sementara itu, Abu Nawas memanfaatkan perhatian tabib dan para penjaga yang terfokus pada dirinya. Dia mulai merencanakan pelariannya. "Aku tidak menemukan apa-apa yang salah. Mungkin ini hanya kelelahan atau masalah pencernaan sementara," ucap tabib menerangkan. Para penjaga tampak lega mendengar hal ini, dan mereka mulai mengendurkan pengawasan mereka. Melihat kesempatan ini, Abu Nawas perlahan-lahan menggeser tubuhnya ke tepi tempat tidur. "Apakah dia akan baik-baik saja, Tuan Tabib?" tanya seorang penjaga. "Ya, sepertinya dia hanya perlu istirahat dan sedikit ramuan herbal," jawab tabib dengan sedikit anggukan. Ketika tabib berpaling untuk meracik ramuan herbal, Abu Nawas dengan cepat bangkit dari tempat tidur. Dia berlari secepat kilat, keluar dari ruang praktek, mengejutkan para penjaga. "Hei, dia melarikan diri!" teriak penjaga lain yang melihat Abu Nawas berlari. Para penjaga segera bereaksi, namun Abu Nawas sudah jauh di depan. Dia menyelinap melalui lorong-lorong sempit pasar, berbelok di sudut-sudut yang ramai, dan melompat di atas tumpukan barang dagangan. Para penjaga berusaha mengejarnya, tetapi mereka kesulitan mengikuti gerakannya yang lincah dan cepat. "Kejar dia! Jangan biarkan dia lolos!" ucap penjaga yang sedikit kesulitan mengejar. Abu Nawas tetap berlari tanpa menoleh ke belakang. Dia tahu bahwa dia harus menuju tempat yang aman,
dan dia memilih untuk melarikan diri ke istana, tempat di mana dia yakin bisa mendapatkan perlindungan dari raja. Di dalam istana, Abu Nawas segera meminta bertemu dengan raja. Para penjaga istana yang mengenalnya dengan baik segera membawanya menghadap raja. Nafasnya masih terengah-engah saat dia berdiri di hadapan raja. "Abu Nawas, apa yang terjadi? Mengapa kamu berlari seperti dikejar setan?" tanya raja heran. "Maafkan aku, Yang Mulia. Aku dalam masalah besar, dan aku membutuhkan bantuan Anda," ucap Abu Nawas sambil mengatur nafasnya. Raja mengerutkan kening, tetapi memutuskan untuk mendengarkan penjelasan Abu Nawas lebih lanjut. Raja yang duduk di atas tahtanya memandang lekat Abu Nawas yang masih terengah-engah. Abu Nawas menjelaskan bahwa ia sedang lari dari penjaga pasar yang melihatnya mencuri ayam. "Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kamu mencuri ayam di pasar?" "Yang Mulia, izinkan saya menjelaskan. Saya mencuri ayam itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menolong tetangga saya. Ayam itu milik tetangga saya yang hilang beberapa hari yang lalu. Saya melihat ayam itu di pasar, dan saya tahu ayam itu telah dicuri oleh orang lain. Saya hanya berusaha mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah," jawab Abu Nawas dengan nafas yang mulai teratur. Raja mengangkat alis, menunjukkan rasa penasaran. "Bagaimana kamu bisa yakin bahwa ayam itu milik tetanggamu?" tanya Raja selidik. "Ayam itu memiliki tanda khusus di kakinya, sebuah bekas luka yang sangat jelas. Saya mengenalinya dengan pasti, karena saya sering melihatnya saat berkunjung ke rumah tetangga saya," jawab Abu Nawas jujur. Raja berpikir sejenak, lalu memanggil kepala penjaga untuk memastikan cerita Abu Nawas. "Kepala penjaga, periksa ayam itu dan cari tahu kebenarannya. Jika benar itu milik tetangga Abu Nawas, kita harus mengembalikannya dengan segera." Perintah raja yang tidak ingin salah dalam memutuskan perkara ini. Kepala penjaga segera pergi memeriksa ayam tersebut, sementara raja melanjutkan berbicara dengan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku mengerti niat baikmu. Namun, mencuri tetaplah tindakan yang salah, meskipun dengan niat yang baik. Apa yang membuatmu yakin bahwa tindakanmu ini tidak akan berakhir buruk?" tanya raja lagi. "Yang Mulia, dalam situasi ini, saya merasa tidak punya pilihan lain. Tetangga saya sangat membutuhkan ayam itu kembali, karena itu satu-satunya sumber penghasilan mereka. Saya berusaha mengambil risiko ini demi mereka," jawab Abu Nawas menerangkan. Raja mengangguk perlahan, terlihat merenung. Sesaat kemudian, kepala pengawal kembali dengan laporan. "Yang Mulia, saya telah memeriksa ayam itu, dan benar, ayam itu memiliki tanda bekas luka seperti yang dijelaskan Abu Nawas. Ayam itu memang milik tetangga Abu Nawas," terang kepala penjaga. Raja tersenyum bijaksana dan mengangguk kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu memang licik, tetapi niatmu baik. Aku menghargai usahamu untuk membantu tetanggamu. Meskipun cara yang kamu pilih tidak tepat, aku dapat melihat bahwa niatmu murni." Kemudian raja berpaling kepada kepala penjaga. "Kembalikan ayam itu kepada pemiliknya yang sah, dan pastikan keamanan mereka agar tidak terjadi pencurian lagi," perintah raja kepada kepala penjaga. Kepala penjaga mengangguk, dan bergegas melaksanakan perintah raja. "Abu Nawas, ingatlah, bahwa ada cara lain untuk membantu, tanpa melanggar hukum. Aku menghargai niat baikmu, tetapi di masa depan, cobalah mencari cara yang lebih bijaksana," ucap raja menasehati. "Terima kasih Yang Mulia. Saya akan mengingat nasihat Anda, dan berusaha lebih bijak di masa mendatang," jawab Abu Nawas tenang. Raja tersenyum, dan memberi isyarat kepada Abu Nawas untuk pergi. Abu Nawas meninggalkan istana dengan lega, berharap kebenaran akan terungkap, dan tetangganya akan mendapatkan ayam mereka kembali. Abu Nawas kembali ke rumahnya, dengan perasaan lega dan bahagia. Meskipun caranya mungkin tidak biasa, niat baiknya selalu ada di balik tindakannya yang cerdik. Ia berharap bahwa kejadian ini akan menjadi pelajaran berharga bagi dirinya dan juga tetangganya. Abu Nawas mencuri mangga.
Sore hari di kebun raja, langit mulai berubah warna menjadi jingga saat matahari perlahan-lahan tenggelam di ufuk barat. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma segar dari pohon-pohon mangga yang berbuah lebat. Suasana kebun yang tenang tampak damai, dengan suara burung berkicau dan gemericik air dari kolam kecil di tengah kebun. Di salah satu sudut kebun, tampak seorang pria berwajah cerdik, Abu Nawas, sedang mengendap-endap di antara pohon-pohon mangga. Dengan lincah, ia memanjat salah satu pohon yang berbuah lebat, dan mulai memetik mangga satu persatu. Abu Nawas memasukkan mangga-mangga itu ke dalam tas kecil yang dibawanya. Sambil tersenyum, Abu Nawas berbisik kepada dirinya sendiri, mangga-mangga ini kelihatan begitu lezat. Satu atau dua tidak akan dirindukan oleh raja, bukan? Ia terus memetik mangga dengan cekatan, menikmati aroma manis yang keluar dari buah-buah tersebut. Namun, tanpa disadarinya, suara mangga yang jatuh ke dalam tasnya mengundang perhatian seorang penjaga kebun. Penjaga itu mendekati pohon dengan hati-hati, berusaha mencari tahu dari mana suara itu berasal. Ketika Abu Nawas menyadari bahwa ia hampir ketahuan, hatinya berdegup kencang. Berpikir cepat, ia berbisik, "Oh tidak, aku harus cepat bertindak." Dengan gerakan cepat dan terampil, Abu Nawas memanjat lebih tinggi dan menyamarkan dirinya dengan menutupi tubuhnya dengan daun dan ranting, berharap para penjaga tidak akan menyadarinya. Abu Nawas dengan cepat menyamarkan dirinya di antara cabang-cabang pohon mangga, menutupi tubuhnya dengan daun dan ranting. Ia berusaha keras menahan napas, mendengarkan setiap suara yang datang dari bawah. Suara langkah kaki penjaga kebun semakin mendekat, membuat jantungnya berdebar kencang. "Hei, aku mendengar sesuatu. Siapa di sana?" selidik Ahmad yang saat itu sedang berjaga. Penjaga kebun, seorang pria berbadan kekar dengan seragam berwarna gelap, membawa lentera kecil yang menerangi sekelilingnya. Ia berhenti di bawah pohon mangga tempat Abu Nawas bersembunyi, mencoba menembus keremangan sore dengan matanya yang tajam. "Ada apa? Kau lihat sesuatu?" tanya Husain kepada Ahmad, yang juga sedang berjaga. "Tidak ada siapa-siapa di sini, hanya pohon mangga. Tapi aku yakin aku mendengar sesuatu. Mungkin hanya angin," jawab Ahmad yang curiga. Sambil memegang lentera, Ahmad mengamati cabang-cabang pohon mangga dengan lebih seksama. Abu Nawas yang bersembunyi di atas, berusaha tetap tenang dan tidak bergerak sedikit pun. Ia berharap penyamarannya cukup untuk mengelabui para penjaga. Husain dengan pandangan tajamnya, kini sedang melihat sekeliling. "Kita tidak bisa terus mencari di sini. Jika memang ada seseorang, dia pasti sudah kabur. Lagi pula, hari mulai gelap," ucap Husain frustasi. Ahmad pun mengangguk setuju. Setelah beberapa saat lagi mencoba mencari, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan area tersebut. "Baiklah, kita lanjutkan patroli di tempat lain. Tidak ada gunanya terus di sini," ucap Ahmad beranjak pergi. Kedua penjaga itu pun berjalan menjauh, meninggalkan pohon mangga dengan Abu Nawas yang masih menyamar di atasnya. Mereka tampak kecewa karena tidak menemukan apa-apa. Setelah mereka cukup jauh, Abu Nawas menghela napas lega. Ia berhasil lolos dari pengawasan mereka, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, perasaan bersalah mulai merayapi hati Abu Nawas. Meskipun ia berhasil mengelabui para penjaga, ia sadar bahwa tindakannya mencuri adalah salah. Ia memikirkan langkah selanjutnya dengan hati-hati, mempertimbangkan apa yang sebaiknya ia lakukan. Abu Nawas memutuskan untuk menunggu hingga suasana benar-benar aman sebelum turun dari pohon. Saat malam mulai menjelang dan kebun semakin sepi, ia menyadari bahwa ia harus segera memutuskan apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Setelah memastikan bahwa dirinya tersembunyi dengan baik di atas pohon, Abu Nawas diam-diam mengintip dari balik dedaunan. Ia melihat dua penjaga kebun yang tampak kebingungan kembali di bawah pohon. Ya, dialah Ahmad dan Husain. Ahmad yang bertubuh kekar dengan wajah serius, memandang sekeliling dengan waspada. Sementara itu, Husain yang lebih muda dan terlihat kurang berpengalaman, mengikutinya dengan tatapan gelisah. "Aku yakin tadi ada suara di sini. Tapi sekarang tidak ada apa-apa selain pohon ini,"
Ucap Ahmad sekali lagi meyakinkan. Mungkin hanya burung atau hewan kecil lainnya, Tuan. Tidak ada tanda-tanda manusia. Jawab Hussein ragu. Ahmad menggaruk-garuk kepalanya, tampak ragu. Ia memegang lentera kecil yang menerangi sekitar pohon, namun tak ada yang mencurigakan terlihat. Aneh sekali. Aku hampir yakin tadi ada seseorang. Kita tidak bisa membiarkan maling berkeliaran di kebun raja. Ucap Ahmad was-was. Hussein mengangguk setuju, namun ia juga mulai merasa putus asa. Mungkin dia sudah kabur. Lagi pula, hari sudah semakin gelap. Kita harus kembali dan melaporkan situasi ini. Ucap Hussein putus asa. Ahmad menghela napas berat, lalu mengangguk setuju. Mereka berdua kemudian berjalan menjauh, meninggalkan pohon mangga tanpa menyadari bahwa Abu Nawas berada tepat di atas mereka. Setelah para penjaga pergi, Abu Nawas turun dari pohon dengan hati-hati. Ia merasakan kelegaan sesaat, tetapi juga merasa bersalah karena tindakannya. Menyadari bahwa ia telah mengelabui para penjaga, Abu Nawas memutuskan untuk menyerahkan diri dan mengakui kesalahannya. Dengan langkah mantap, ia menuju ke arah istana. Di depan pintu gerbang, ia bertemu dengan para penjaga yang segera mengenalinya. Abu Nawas, ada apa datang ke kerajaan malam-malam? Tanya Ahmad heran. Ini panjang ceritanya, tetapi aku ingin mengakui satu hal, yang kalian tadi cari di dalam kebun itu adalah aku, yang sedang bersembunyi di atas pohon mangga itu. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum malu. Para penjaga, meskipun masih marah, kagum dengan keberanian dan kejujuran Abu Nawas. Mereka membawanya ke istana untuk menghadap raja, berharap Abu Nawas bisa menjelaskan tindakannya. Di hadapan raja, Abu Nawas berdiri dengan tenang. Raja yang sudah tahu perihal kedatangan Abu Nawas, memasang ekspresi penuh wibawa, memandangnya dengan mata tajam. Abu Nawas, kenapa kau mencuri dari kebun kami? Tanya raja dengan ekspresi serius. Wahai Baginda Raja, aku akui kesalahanku. Aku sedang sangat lapar, dan tidak punya uang untuk membeli makanan. Aku berpikir bahwa beberapa mangga tidak akan terlalu dirindukan. Jawab Abu Nawas lemas. Raja mengernyitkan alis, namun tetap mendengarkan dengan seksama. Kenapa kau tidak datang kepada kami, dan meminta bantuan? Tanya raja tegas. Aku malu Baginda. Tetapi aku sadar bahwa tindakanku salah, dan aku siap menerima hukuman. Ucap Abu Nawas menyesal. Raja terdiam sejenak, mempertimbangkan kata-kata Abu Nawas. Akhirnya, ia tersenyum kecil, menunjukkan kebaikan hatinya. Kejujuranmu sangat dihargai Abu Nawas. Kami akan memaafkanmu kali ini, tetapi jangan kau ulangi lagi. Jika kau butuh sesuatu, datanglah kepada kami. Jawab raja dengan senyum. Terima kasih, Baginda. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Jawab Abu Nawas dengan bersyukur. Dengan demikian, Abu Nawas belajar pelajaran berharga tentang kejujuran dan keberanian, serta mendapatkan pengampunan dari sang raja. Demikianlah kisah Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide, untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.